Selamat datang sebentar nakama di Teori One Piece Cara. Konten ini akan membahas teori-teori tentang manga One Piece. Miring kalian simak teori kami. Dalam dunia One Piece, kita pertama kali mengenal adanya buah iblis sebelum adanya kekuatan haki. Buah iblis dibagi menjadi 3, yaitu tipe paramesia, tipe logia, dan tipe zoan. Kali ini kami akan membahas buah iblis bertipe paramesia, yaitu buah iblis Toki no Mi. Toki no Mi adalah buah iblis yang dimana penggunanya dapat mengirim diri mereka sendiri dan orang lain dalam waktu yang singkat, atau bisa disebut juga sebagai penjelajah waktu atau time traveler. Namun buah iblis Toki no Mi tidak dapat kembali ke masa lalu, dan itu sudah dijelaskan pada chapter 920. Kekuatan buah iblis ini dimiliki oleh Amatsuki Toki atau Kozuki Toki, istri dari Kozuki Oden dan ibu dari calon shogun masa depan Kozuki Momonosuke dan Kozuki Hiyori. Tetapi dengan kematiannya, buah iblis ini belum diketahui keberadaannya, sehingga banyak memunculkan teori-teori tentang Toki no Mi dari para penggemar One Piece. Dan di sini kami mempunyai pendapat atau teori kami sendiri. Apakah kekuatan Toki no Mi sudah diwariskan atau berpindah tangan, atau masih belum tumbuh dan belum ada yang memakannya? Kami akan menjelaskan terlebih dahulu petunjuk-petunjuk yang mendukung teori kami. Yang pertama, mengapa Kozuki Toki tidak melakukan perjalanan waktu? Penyebabnya adalah Kozuki Toki mengetahui dirinya akan mati, dan ini dikarenakan kekuatan dari Toki no Mi yang dapat melihat kejadian masa depan walaupun samar-samar. Dan Kozuki Toki ingin memantau apakah Kinemon bersama yang lainnya sampai dengan tepat dan selamat. Kedua, apakah Kozuki Toki mati? Kami berpendapat iya. Kozuki Toki memang sudah mati, walaupun dalam manga belum dipastikan 100% bahwa Kozuki Toki benar-benar sudah tewas ataupun belum. Namun, Toki sendiri sudah menyebutkan bahwa Kozuki Oden adalah tujuan dari hidupnya setelah melakukan perjalanan waktu yang sangat panjang. Dan itu juga bentuk kesetiaan cintanya ke Kozuki Oden. Bagaimana mungkin suaminya tewas, dia malahan jumper ke waktu lain? Sungguh terlalu jika itu terjadi. Akan lebih baik jika dia mewariskan tekadnya kepada Momonosuke, Hiyori, dan para Akazaya lain. Ketiga, apakah kekuatan Toki no Mi diwariskan? Jawaban kami iya. Dan pendapat kami didukung oleh teori yang menyatakan bahwa Amatsuki Toki berasal dari 800 tahun lalu. Dan kemungkinan terbesar, dia mengetahui rahasia kekuatan buah iblis yang dapat diwariskan.
Dan Kozuki Toki tidak ingin kekuatan Toki Toki no Mi jatuh ke tangan yang salah. Akan lebih baik jika kekuatan Toki Toki no Mi ini dia wariskan ke orang yang dia percayai. Ada kemungkinan Kozuki Toki mengetahui siapa sosok Joy Boy dan apa yang terjadi pada abad kekosongan atau Void Shintori. Masuk ke inti pembahasan, kami berpendapat Toki memiliki rencana cadangan bersama Okiku. Karena Toki takut jika rencana Kinemon pergi ke masa depan akan gagal. Karena ada kecurigaan pengkhianat di Akazaya 9. Di mana yang sudah kalian para Semeton Nakama ketahui, yaitu Kurozumi Kanjuro yang merupakan double agent dari Kurozumi Orochi. Untuk mengelabui Shogun ganteng sangat Kurozumi Orochi, sebelum ajalnya, Toki memerintahkan Okiku untuk memasang batu nisan Kinemon, Momonosuke, Raizo, Kanjuro, dan Okiku. Dan itu terbukti pada saat Kinemon sampai di 20 tahun mendatang. Kinemon menjumpai batu nisannya bersama dengan yang lain di reruntuhan Kastil Oden di Kuri. Namun, pada adegan di dalam kastilnya, hanya terlihat 4 pengawal Oden, yaitu Kanjuro si pengkhianat, Kinemon, Raizo, dan Kawamatsu. Sementara Okiku tidak terlihat di sana. Tetapi pada adegan saat Kinemon dan yang lain sampai di 20 tahun mendatang, Okiku terlihat dengan sangat jelas di sana. Dan ia sedang membantu Momonosuke berdiri sambil menjulurkan tangannya. Tidak ada yang menyadari bahwa Okiku ikut pergi bersama mereka. Bahkan Kanjuro pengkhianat. Tetapi Orochi sudah mengetahui kekuatan dari Toki Toki no Mi. Sehingga setiap hari dia gelisah karena ia mengetahui kalau Kinemon dan Akazaya 9 masih hidup. Dengan kata lain, tekad Oden masih menyala. Lalu bagaimana dengan Kawamatsu? Mengapa dia tidak ikut dikirim ke masa 20 tahun mendatang, tetapi malah diperintahkan kabur membawa Kozuki Hiyori? Ada yang janggal, dan itu agak sedikit menggelitik kami di sini. Pada adegan 4 pengawal Oden melapor ke Kozuki Toki, di sana terlihat ada Momonosuke dan Hiyori. Jadi, asumsi kami setelah Kozuki Toki mengirim Momonosuke dan Kinemon bersama Kanjuro dan Raizo, sedangkan tersisa Kawamatsu dan Hiyori, Toki berpesan ke Hiyori untuk menjaga diri agar garis keturunan Kozuki tidak terputus. Dan pada saat itu juga, Kozuki Toki mewariskan kekuatannya kepada Hiyori, lalu memerintahkan Kawamatsu untuk membawanya kabur. Dan jangan sampai identitas Kozuki-nya diketahui orang, apalagi si Shogun jelek Orochi. Pada saat Kozuki Toki hendak pergi untuk menyelamatkan warga yang ada di Kuri, Toki malah menjumpai Okiku. Dan dia juga berpesan ke Okiku setelah dia melakukan aksinya seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Dia harus menyusul Momonosuke, Kinemon, dan yang lain untuk mengawasi adanya pengkhianat
yang pada saat itu belum diketahui dengan cara menggunakan kekuatan Toki-Toki no Mi yang sudah diwariskan kepada Hiyori. Menurut kami, Kozuki Toki memilih Kozuki Hiyori sendiri sebagai penerus kekuatan Toki-Toki no Mi adalah selain untuk menjaga garis keturunan Kozuki agar tidak terputus, lalu sebagai sebuah rencana cadangan apabila rencana mengirim Momonosuke, Kinemon, dan yang lain gagal. Dan agar Hiyori dapat terhindar dari masalah jika kondisinya saat sedang terdesak dengan cara melakukan perjalanan waktu. Jadi itulah mengapa pilihan kami sebagai penerus Toki-Toki no Mi adalah Kozuki Hiyori, bukanlah Okiku. Dan di sini kami juga berpendapat jika kekuatan Toki-Toki no Mi ini tidak jatuh ke salah satu kru Yonko Seng, yaitu Lucky Rao ataupun Seng itu sendiri. Mengapa demikian? Walaupun kekuatan Lucky Rao masih belum dijelaskan oleh Oda Sensei, namun, menurut teori kami, bagaimana Sheng dapat tiba di Marineford, padahal sebelumnya sedang bertikai dengan Kaido, adalah dengan kekuatan iblis teleportasi yang dimiliki oleh Lucky Rao. Namun, ini masih sebatas teori kami saja. Bagaimana menurut Sumoto Nakama? Thanks for watching video ini. Mimin mengingatkan sekali lagi kepada Sumoto Nakama agar tidak lupa menekan tombol like dan subscribe dan mencentang gambar loncengnya. Matur suksema.